Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Smara. Saya ucapkan terima kasih telah kembali lagi di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan cara melakukan sebuah replikasi di dalam di dalam MySQL. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai konsep dan cara replikasi satu arah atau master to slave. Jadi konsep replikasi itu sendiri, replikasi adalah suatu teknik atau cara yang dilakukan untuk mengcopy data atau mendistribusikan data dan objek dalam database ke database lainnya yang terpisah secara fisik. Bagaimana cara melakukan replikasi satu arah atau master to slave ini? Kita memerlukan dua tahapan, yaitu tahapan pertama itu menyeting server master dan kedua itu menyeting server dari slave itu sendiri. Untuk server master saya menggunakan Windows 8.1 dan untuk server slave saya menggunakan VirtualBox dengan OS Windows 8.1 juga. Saya anggap PC 1 adalah Windows 8.1 yang asli dan PC 2 adalah Windows yang ada di VirtualBox. Jadi kita akan mengatur PC 1 terlebih dahulu. Kita akan menggunakan command prompt. Jadi di sini tahap pertama di dalam melakukan dalam menyeting PC 1 atau server master adalah menyeting my.ini atau setting dari server MySQL master. Kita dapat cari itu di dalam folder xmpp MySQL bin. Lalu kita ketik my.ini. Jadi ini adalah setting dari server master. Untuk membuat replikasi kita harus menambahkan beberapa kode program, kode-kode tertentu di sini, yaitu log bin dengan MySQL garis strip bin. Jadi log bin ini adalah file untuk mencatat segala jenis kegiatan terjadi dalam MySQL seperti query dan sebagainya. Lalu selanjutnya diikuti dengan server ID sama dengan 1. Server ID sama dengan 1 ini berarti server MySQL ini memiliki ID 1. Usahakan untuk memasukkan server ID yang berbeda dengan server ID master yang berbeda dengan server ID dari slave untuk mencegah terjadinya suatu error. Jadi selanjutnya ada juga inodb flash underscore log underscore add underscore trx underscore commit sama dengan 1. Dan yang terakhir ada sync binlog sama dengan 1. Jadi keempat hal ini harus ditambahkan di bawah MySQLD ini. Jadi kita copy saja karena kita akan melakukan hal yang nyaris sama di server slave. Jadi kita save dan tutup. Sekarang kita akan merestart MySQL ini. Kita stop dulu. Lalu kita start lagi. Begitu MySQL ini nyala kembali, kita akan melakukan login ke dalam MySQL di server master untuk membuat user. Jadi user ini diperlukan untuk replikasi itu sendiri. Nama usernya saya pakai nama saya sendiri saja. Lalu add, lalu persen. Persen ini berarti user ini dapat diakses di luar localhost. Identified by Smara 1. Identified by itu berarti password dari user Smara 1 adalah Smara 1. Selanjutnya kita akan memberi izin atau akses untuk melakukan replikasi terhadap database dengan user Smara 1 itu dengan sintak grant replication slave
to on to semara 1 at percent identified by semara 1. Jadi grand replication slave ini akan memberikan izin bagi semara 1 untuk melakukan replikasi. Selanjutnya kita akan melakukan kunci tabel sementara dengan flush table with read log. Saat ini kita akan melakukan hal ini untuk mencegah terjadinya perubahan posisi di file yang akan muncul selanjutnya ini, yaitu show master status. Jadi position kita sekarang ini berada di 684. Dan file yang digunakan untuk menyimpan log bin-nya adalah MySQL bin 0006. 000006. Sekian untuk bagian server master. Kita akan berpindah kepada server slave-nya. Kita akan buka command prompt di PC 2. Kita akan melakukan pengeditan yang sama pada my ini di PC kedua. Itu di MySQL, di bin, lalu kita ketik my ini. Ini adalah settingan server MySQL di PC kedua. Di sini kita akan tambahkan di bawah MySQL di ini log bin-nya sama, server ID kita ubah menjadi 2 agar untuk mencegah error di saat replikasi karena ID 1 dimiliki oleh master. Ini kita biarkan sama. Lalu di sini pastikan juga menjadi 2. Oke, di server ID sudah 2. Kita akan save. Dan tutup. Kita akan melakukan restart pada server MySQL. Layanan MySQL sudah di restart. Kita akan melakukan login di MySQL server slave. MySQL menu root. Sekarang kita akan memasang ketentuan koneksi dengan master dengan command change master to master host-nya adalah IP dari PC 1 atau di server master. Caranya untuk mencari IP itu kita buka command prompt lagi. Lalu kita ketikkan ipconfig. Di sini kita menemukan IP version 4 address di wireless LAN adapter. Ini yang kita perlukan. Lalu kita akan memasukkannya ke dalam command prompt di PC kedua. 192.168.1.69.1, lanjutkan dengan master user. Itu username dari yang sudah kita buat sebelumnya itu, yaitu semara 1. Lanjutkan dengan master password, yaitu juga sama, semara 1 seperti yang kita buat sebelumnya, koma, lalu master portnya itu bisa kita lihat di XMPP ini adalah 3306, master log file petik 1 MySQL strip bin titik berarti log file yang ini adalah file yang ada di file yang digunakan di dalam show yang dimunculkan dalam show master status di server master.
Jadi file yang dimaksud adalah mysql strip bin titik 000.006. Jadi kita masukkan saja yang sama 000.006 petik 1, koma. Lalu dilanjutkan dengan master log position, atau disingkat pos di sini. Sama dengan dapat dilihat di sini 684. Kita masukkan hal yang sama. Lalu yang terakhir diikuti master connect retry sama dengan 10. Ini akan mencoba melakukan pengulangan retry dari slave ke master untuk mengkoneksikan slave ke master sebanyak 10 kali. Jika tidak, maka akan di stop. Kita tekan enter. Add line 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. mysql bin titik 000.006, koma. Oh ya, ada yang salah di sini. Kita ulangi dari awal. Master hostnya sudah benar, user sudah benar, password sudah benar, master port 3306 sudah benar, master log file. Jadi sini saya tipu, sini saya master bukan masted. Selanjutnya ada master log post 684 dan diakhiri dengan connector it. Oh iya. Dikarenakan saya sudah mencoba ini sekali, saya harus men-stop slave yang sudah saya coba sebelumnya. Lalu kita inputkan ulang ini. Jadi settingan untuk melakukan replikasi sudah selesai di server master dan juga server slave. Selanjutnya kita akan memulai slave di server slave. Kita akan cek status dari slave. Wow. Jadi di sini bisa kita lihat slave io state waiting for master to send event. Itu berarti koneksi antara server slave dan master sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan uji coba apakah benar server master dan slave ini sudah benar-benar terhubung. Kita akan melihat database yang ada di server slave. Itu jumlahnya 5. Ada 5 database. Sementara kita melihat database yang ada di... Kita buka dulu tabelnya karena kita masih kunci di sini. Tabel sudah bisa dibuka. Kita akan lihat database yang ada di server master. Jadi ada 17 tabel yang ada di server master. Kita akan coba buat satu yang baru dengan nama percobaan satu arah. Oke, sukses. Kita show lagi. Jadi ada percobaan satu arah. Kita sekarang akan kembali ke server slave. Kita lihat apakah terjadi perubahan pada jumlah database. Bisa dilihat di sini terjadi perubahan jumlah database dari 5 ke 6, di mana ada percobaan satu arah yang dibuat pada server master, di copy ke dalam database di server ke server MySQL di slave. Sekarang kita coba apakah master to slave tentunya dapat mengirim data perubahan ke slave. Namun apakah slave ke master dapat melakukan perubahan di masternya? Kita akan coba membuat database di server slave. Kita create database baru.
namanya percobaan slave. Oke, database baru sudah muncul. Itu percobaan slave, jadi jumlahnya ada 7 di sini. Sekarang jumlah database di server master tetap sama, yaitu 18, dan tidak terjadi perubahan. Jadi, segala jenis perubahan yang terjadi di server master, itu pembuatan tabel atau pembuatan database dan semacamnya, akan berdampak juga pada database dan data yang ada di dalamnya di server slave. Sedangkan server slave jika di dalam server slave dilakukan suatu iterasi seperti perubahan database, pembuatan database dan semacamnya, tidak akan berdampak langsung kepada server master. Sekian penjelasan mengenai replikasi satu arah dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.